Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pekan ini kita telah memasuki pekan perkuliahan ke-7 untuk mata kuliah ini. Adapun fokus bahasan kita di pekan perkuliahan ke-7 ini adalah tentang konsep abstraksi atau kelas abstrak. Namun sebelumnya saya akan coba review sedikit tentang materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang konsep konstruktor dan juga kita singgung sedikit tentang destruktor, yang mana dalam program berorientasi objek, konstruktor dan destruktor ini perannya sebenarnya lebih ke memory allocation, tapi tidak hanya dalam bahasa Java, yang mana bahasa yang kita gunakan untuk implementasi dari pemrograman berorientasi objek ini. Di dalam pemrograman Java untuk konstruktor untuk masalah memory allocation ini sendiri sudah ada fungsi khusus yang namanya adalah garbage collection gitu ya. Dan adapun fungsi dari konstruktor di sini itu adalah lebih ke suatu metode yang dia akan otomatis terpanggil ketika objeknya dibuat. Nah, itu telah detail kita praktekkan dan kita pelajari sebelumnya. Dan pekan ini kita akan lanjutkan materi bahasan kita. Fokus bahasan kita itu adalah tentang abstrak gitu ya, tentang kelas abstrak. Oke, saya akan mulai. Namun sebelum itu saya akan mulai dengan ilustrasi dulu ya. Nah, ketika Anda mendengar kata kendaraan, apa yang pertama kali Anda pikirkan? Nah, bisa jadi yang Anda pikirkan adalah moda transportasi, misalnya gitu ya. Bisa jadi mobil gitu ya, bus, bisa pesawat, bisa kapal, atau yang lain gitu ya. Dan itu semua benar gitu ya. Dan apa namanya, kita tahu di benak pikiran kita bahwa ketika orang bicara tentang kendaraan, maka yang kita pikirkan adalah sesuatu yang bisa berjalan gitu ya, sesuatu yang entah jalannya itu di darat, di laut, atau di udara gitu ya. Dan kita tahu kendaraan itu seperti itu, gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ganti konsepnya, konteksnya itu ke kendaraan berjalan misalnya. Nah, mungkin Anda akan bertanya-tanya gitu ya, ketika saya mention tentang kendaraan berjalan, mungkin Anda akan bertanya, berjalan ini maksudnya seperti apa? Berjalannya di mana? Berjalannya di darat kah? Berjalannya di udara kah? Atau berjalannya di laut kah? Gitu ya. Yang mana kendaraan di sini berarti konsepnya itu masih berupa abstrak gitu ya. Jadi tidak jelas kendaraan ini seperti apa. Nah, kalau saya ganti lagi misalnya jadi eh, mobil berjalan gitu ya. Nah, tentu gambaran Anda sudah lebih detail lagi gitu ya. Bukan kendaraan berjalan lagi, tapi mobil berjalan. Tentu di benak Anda mungkin yang pasti yang Anda ingat itu adalah mobil yang jalan di darat seperti itu ya. Nah, ini adalah konsep abstraksi gitu ya. Kendaraan itu sebenarnya konsepnya itu masih abstrak, sedangkan mobil itu adalah bentuk konkretnya, bentuk realnya dari abstraknya ya. Jadi bisa dibilang kelas abstraknya itu adalah kendaraan, implementasi dari bentuk abstraksinya itu adalah implementasi dari kelas abstrak itu adalah mobil gitu ya. Atau kendaraan lain bisa motor gitu ya dan lain-lain. Nah, sebenarnya abstraksi ini telah kita implementasikan di pertemuan-pertemuan di awal dulu, cuman ya kita mungkin kurang apa namanya, kurang teliti atau kurang tahu saja kalau itu sebenarnya adalah abstrak seperti itu. Oke, oke. Nah, sekarang apa sih itu abstrak gitu ya? Apa sih itu kelas abstrak? Nah, sesuai dengan namanya, kelas abstrak itu adalah kelas yang bentuknya masih abstrak gitu ya. Bahasa abstrak berarti kita tidak bisa membuat objek langsung dari kelas tersebut. Karena kalau kita ngacu buat objek dari sana, maka kelas tersebut akan bingung gitu ya. Objek tersebut juga akan bingung yang dimaksud itu apa gitu ya. Yang detailnya itu nggak ada, bentuknya masih abstrak. Nah, sebuah kelas dapat dikategorikan sebagai abstrak kalau dia memiliki minimal satu metode abstrak ya. Metodenya juga dalamnya ada abstrak. Nah, apa yang dimaksud dengan metode abstrak ini? Metode abstrak itu adalah metode yang sekali lagi tidak ada bentuk konkretnya. Dia ngapain detailnya itu tidak ada gitu ya. Nah, itu disebut dengan abstrak gitu, ya, abstraksi di sini. Nah, jadi disebut abstrak suatu kelas itu apabila di dalamnya ada metode abstrak gitu ya. Ada metode abstrak di sana. Apa itu metode abstrak? Metode abstrak itu ya metode yang tidak ada bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Metode abstrak itu juga disebut metode yang tidak memiliki isi, tidak ada isinya, cuma ada namanya saja. Misalnya void say hello gitu ya. Nah, dan lain-lain contohnya seperti itu. Nah, kelas yang menggunakan metode ini secara otomatis itu akan menjadi kelas abstrak. Karena metodenya abstrak berarti kelasnya juga abstrak. Kalau di dalamnya metodenya abstrak semua, seperti itu. Oke. Nah, terus kenapa kok kita menggunakan kelas abstrak gitu ya? Alasannya kenapa kita menggunakan kelas abstrak? Kenapa enggak make em, apa namanya? Kelas yang biasa?
Nah, sekali lagi, kelas abstrak itu memang kelas yang belum bisa kita gunakan secara langsung gitu ya. Jadi untuk bisa digunakan kelas abstrak itu perlu kita implementasikan kelas-kelas abstrak yang tersebut. Yang bisa menggunakannya itu adalah kelas anaknya atau kelas inheritance-nya yang telah kita bahas 2 pekan sebelumnya gitu ya. Jadi dari kelas abstrak itu biasanya adalah kelas induk yang ada di atas. Kita bisa mengimplementasikan, kita buat kelas anaknya, kelas anak yang mengekstend dari kelas induk. Nanti dari kelas anak itu dia akan mengimplementasikan metode abstrak yang ada di dalam kelas abstrak punya kelas induk yang ada di atas. Nah, baru nanti bisa dipakai seperti itu gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa sih harus kita gunakan seperti itu? Bukankah kita bisa pakai kelas biasa gitu ya? Jawabannya ya bisa-bisa saja, tentu bisa gitu ya. Namun ada beberapa kondisi, yang mana kondisi tersebut ada suatu kelas misalnya ya, kita tidak ingin membuat objek dari kelas induk tersebut gitu ya. Mungkin karena alasan tertentu kita tidak ingin melakukan itu, maka metodenya itu bisa kita ganti dengan namanya dengan abstrak gitu ya. Kita jadi metode abstrak seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, misalnya seperti ini. Ya, ini ada kelas database gitu ya. Dalam database kelas database ini ada get data table name gitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada anaknya. Ini ada metode namanya get table name gitu ya di atas. Ini tidak ada isinya. Kemudian di bawahnya ada kelas MySQL database. Ini adalah anak dari kelas database. Dia mengextend dari kelas database yang ada di atas. Dia mengoverride metode namanya get table name. Isinya apa? Isinya coba mereturn perintah SQL select table name from table database titik table. Nah, dia mengharapkan ada tabel di atas ini detailnya gitu ya. Nah, kedua kelas ini sebenarnya kelas biasa ya. Kita tidak mendefinisikan sebagai abstrak. Kita bisa coba buat objeknya. Seharusnya kita bisa buat objek dari sini. Misalnya saya buat nama objeknya adalah DB gitu ya. Database DB new database. Berarti saya buat objek DB dari kelas database ini. Namun, apa yang terjadi ketika saya lakukan hal ini? Apakah dia bisa jalan gitu ya? Apakah berjalannya dengan normal atau seperti apa? Nah, jawabannya nanti Anda bisa cobakan sendiri yang ini. Bentuknya ini valid ya, bentuknya itu betul. Tapi objek DB itu tidak bisa digunakan. Kenapa tidak bisa kita gunakan? Bukankah itu sudah betul buatnya gitu ya? Ya tidak bisa digunakan karena saat kita manggil metode getTableName yang ada di situ, metode yang ada di kelas ini gitu ya, si kelas database itu akan bingung gitu ya. Bingungnya kenapa? Karena belum jelas gimana metode ini ngambil data dari table di database seperti apa itu tidak didetailkan gitu ya. Tidak ada di sana. Dia tidak tahu cara manggilnya seperti apa karena tidak jelas seperti itu. Bentuknya masih abstrak. Dan dia juga nggak tahu database yang dipakai ini apa. Apakah Oracle, nanti apakah MySQL, dan lain-lain itu nggak ada gitu ya. Sedangkan kelas MySQL di sini ini sekedar nama gitu ya. Sekedar nama saja. Bisa jadi isinya dalamnya beda gitu ya. Nah, karena dari itu, kelas database yang ada di atas ini sebaiknya itu dibuat dalam bentuk kelas abstrak saja gitu ya. Nah, ya, agar kita tidak bisa buat objek dari sini. Nanti tiba-tiba ada yang ingin buat objeknya itu tidak bisa dibuat objeknya dari situ gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya lanjut. Terus bagaimana cara membuat sebelum ke sini sini dulu ya. Bagaimana cara membuat kelas abstrak? Nah, cara membuat kelas abstrak itu kita tinggal ngasih kata abstrak di depan kata kunci abstrak di depan nama kelasnya gitu ya. Misalnya kalau Anda di apa namanya di NetBeans itu buat kelas baru Java new class gitu ya. Nanti di sana akan muncul misalnya nama kelasnya apa? Nama kelasnya tadi itu adalah lingkaran misalnya gitu ya. Nanti kelas lingkaran saja. Anda ingin mendefinisikan sebagai abstrak, di depan kata kelasnya Anda tambahkan kata abstrak. Begitu juga di dalam metode-metodenya. Karena syarat kelas dikategorikan sebagai kelas abstrak itu adalah minimal satu atau lebih metodenya itu harus abstrak juga gitu ya. Jadi harus ada kata kunci yang menyatakan dia itu adalah kelas abstrak. Oke. Nah, di sini ada contoh tentang kelas abstrak ya, tentang implementasinya. Di sini saya buat dalam kelas diagram saja untuk implementasi langsung dalam bentuk programnya ini akan jadi praktikum Anda di pertemuan ketujuh ini gitu ya. Nah, apa yang ada di sini? Di sini itu ada 3 kelas ya. Yang pertama itu ada kelas shape, kelas bangun datar gitu ya. Isinya itu ada 2 hal. Yang pertama itu adalah warna, tipenya string. Yang kedua itu adalah get area. Get area ini sebenarnya luas ya, menghitung luas areanya gitu ya. Ini yang miring ini adalah eh, abstrak ya, kelas abstrak. Ya,
Oke, di sini saya sudah jelaskan buat penjelasannya gitu ya. Nah, dari sini kita buat dua kelas anak ya. Yang pertama itu adalah kelas triangle yang segitiga, dia mengextend kelas shape yang ada di atas ini. Ini anaknya yang pertama. Isinya ada apa? Ada base, ada height, ada apa namanya? Ada alas dan ada tingginya gitu ya. Nah, tipe datanya adalah float dua-duanya. Nanti dia akan memanggil get area yang mana ini adalah punya dari induk di atas ya. Dia akan mengoverride nanti, dia akan pakai versinya dia. Dia akan mengimplementasikan abstrak metode yang ada di get area di sini. Begitu juga dengan eh, lingkaran ya, circle. Nah, jadi variabelnya ada satu, radius gitu ya, R-nya. Kemudian tipe datanya itu adalah float. Nah, kalau kita buat objeknya langsung dari si shape area ini, tanpa kita definisikan, taruhlah saya belum buat kelas anaknya, belum ada kelas triangle, belum ada kelas circle gitu ya. Adanya cuma kelas shape. Tiba-tiba saya ingin masukkan, kalau shape kita tahu ini ya, bangun datar, taruhlah panjang atau apalah itu misalnya gitu ya. Kita ingin manggil, kita buat objeknya dari sini, kita buat objek untuk mengakses get area, dia itu akan bingung. Kenapa bingung? Karena ini kelasnya cuma kelas bangun datar. Dia tidak tahu spesifik bangun datar yang mana. Apakah ini bangun datarnya yang persegi panjang kah ya? Atau lingkaran kah? Atau persegi itu enggak segitiga atau dia nggak tahu ya. Karena apa namanya rumusnya akan berbeda. Kalau nanti bentuk bangun datarnya itu lingkaran, rumusnya berbeda gitu. Makanya kalau kita buat objek langsung di sini, tanpa kita buat dari anaknya ya, ini kita asumsikan anaknya belum ada, dia akan bingung gitu ya. Di sana itu dia akan bingung sendiri. Karena itu kelas di atas ini kita buat shape-nya juga kelasnya abstrak. Ya. Karena kita tidak jelas ini mitonya apa gitu ya. Hmm. Ya, makanya dari itu di sini kita tambahkan yang kelas triangle. Nah, dari kelas triangle ini yang ada di bawah ini dua kelas triangle dan kelas circle, kita akan coba mengakses metode yang dibuat di atasnya ya. Em, Kita coba akses apa namanya implementasikan yang get area tulisan di sana sesuai dengan eh, masing-masing kriteria yang ada di dalam bentukan itu. Kalau segitiga berarti kita nanti override metodenya, get area-nya kita bisa pakai rumus setengah alas kali tinggi. Kalau di lingkaran kita bisa mengoverride metode yang get area di situ. Kita pakai yang versinya lingkaran, berarti kita pakai yang versi VR kuadratnya. Nah, seperti itu. Nanti detailnya ini akan kita praktekkan langsung di dalam praktikum secara detailnya di sana sekaligus nanti akan ada berupa tugas juga berhubungan dengan ini seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Sebelum saya tutup, kita dapat simpulkan dulu bahwa kelas abstrak itu adalah kelas yang bentuknya masih abstrak ya. Kalau dalam isinya itu kita tidak bisa mendefinisikan dia bisa ngapain. Dari kelas tersebut kita tidak bisa buat objeknya. Kita buat objek untuk akses di sana itu tidak bisa gitu ya. Dan syarat dalam kelas abstrak itu minimal ada satu atau lebih metode abstrak yang ada di sana. Metode abstrak itu apa? Metode yang nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dia metode masih general, nggak jelas dia mau ngapain apa gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti ini fungsinya adalah untuk membuat metode yang lebih detail lagi ya. Nanti metode abstrak yang dalam kelas induk, kelas abstrak bisa dijadikan kelas induk, kita bisa buat kelas anak. Dari situ nanti kita bisa override metode yang sebelumnya yang bentuknya masih abstrak, kita implementasikan sesuai dengan bentuknya masing-masing. Sesuai dengan contoh bangun datar yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Oke. Oke, nah untuk praktikum pekan ini, untuk tugas teori pekan ini, itu ada di learning di pertemuan 7. Tapi akan saya sampaikan juga di sini bahwa Anda coba buatkan menurut pemahaman Anda masing-masing, kenapa abstrak itu penting digunakan. Kemudian nanti ada juga berupa contoh-contoh abstrak. Silakan Anda coba definisikan, Anda coba buat contoh kelas abstrak gitu ya, dengan menggunakan satu program saja di sana gitu ya. Oke, itu saja. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, Anda bisa bertanya langsung dengan saya di sesi praktikum secara luring gitu ya. Terkait dengan materi ini kita diskusi lebih jauh di sana kalau ada pertanyaan. Oke, saya rasa itu saja untuk perkuliahan teori pekan ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di kelas praktikum gitu ya. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya dan terus belajar dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.